Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syahula Bertalidia, Ikvina Hasanatika, dan saya Sylvia Devi Safitri akan mempresentasikan mengenai keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Materi yang pertama yaitu keterbacaan. Yang pertama yaitu pengertian keterbacaan. Menurut bahan ajar, keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability. Bentuk readability merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk dasar readable, yang artinya dapat dibaca atau terbaca. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan keterbacaan sebagai hal atau ihwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Menurut sumber 2, secara semantik Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan arti keterbacaan sebagai perihal dapat dibacanya teks secara cepat, mudah dimengerti, dipahami, dan mudah diingat. Nah, dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbacaan itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemudahan atau kesulitan memahami suatu bacaan. Keterbacaan berkaitan dengan keadaan tulisan atau cetakan yang jelas, mudah, menarik, dan menyenangkan untuk dibaca, sehingga pesan yang disampaikan penulis benar-benar sampai secara tepat kepada pembaca. Kemudian, ada faktor yang mempengaruhi keterbacaan. Menurut Dupuis dan Askov, ada 4 faktor penentu tingkat keterbacaan sebuah wacana. Keempat faktor tersebut adalah: yang pertama, faktor kebahasaan dalam teks. Yang kedua, yaitu ada latar belakang pengetahuan pembaca. Yang ketiga, yaitu minat pembaca. Dan yang terakhir, yaitu motivasi pembaca. Dalam hubungannya dengan faktor kebahasaan seperti yang diungkapkan oleh Askov, Nuttall merincinya menjadi 2 faktor utama, yaitu kekomplekan ide dan bahasa yang terdapat dalam wacana, serta jenis kata yang digunakan dalam wacana tersebut. Kemudian ada grafik Fry. Grafik Fry itu dibuat oleh Edward Fry. Seperti diketahui, Fry mendasarkan kajiannya pada 2 faktor utama, yaitu ada panjang pendeknya kalimat dan tingkat kerumitan kata atau panjang pendeknya kata. Seperti yang bisa kalian lihat, bentuk grafik Fry itu seperti ini. Nah, angka di samping kiri grafik seperti 25,0, 20,0, 16,7, dan seterusnya, hingga angka 3,6 itu menunjukkan data rata-rata jumlah kalimat per 100 perkataan. Selanjutnya, angka yang tertera di bagian atas grafik itu menunjukkan data jumlah suku kata per 100 perkataan. Angka-angka ini mencerminkan panjang pendeknya kata yang dapat diketahui dari jumlah perkataan yang terdapat dalam wacana sampel. Kemudian, angka-angka yang berderet dalam badan grafik itu menunjukkan perkiraan tingkat keterbacaan wacana yang diukur. Angka 1 itu menunjukkan bahwa wacana yang diteliti cocok untuk pembaca level 1 atau kelas 1. Angka 2 menunjukkan bahwa wacana itu cocok untuk pembaca level 2, dan seterusnya hingga level 12 atau kelas 12. Kemudian, untuk menggunakan grafik Fry itu ada langkah-langkahnya. Seperti di bawah ini. Yang pertama, itu pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Kemudian, hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur. Kemudian, hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel hingga per 10 terdekat. Kemudian, hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Yang kelima itu hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 dimasukkan ke dalam grafik Fry antara pertemuan baris vertikal dan baris horizontal yang menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur.
Langkah yang terakhir yaitu tingkat keterbacaannya. Hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan bisa mungkin saja terjadi sehingga keterbacaan tidak hanya seperti hasil pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat. Kemudian ada grafik Rigor. Grafik Rigor itu diciptakan oleh Alton Rigor. Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan dari grafik Frey. Grafik Frey itu sebenarnya hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan yang berbahasa Inggris. Nah, untuk bacaan yang berbahasa Indonesia, kita menggunakan grafik Rigor. Prinsip-prinsip menggunakan grafik Rigor itu hampir sama dengan grafik Frey. Nah, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, menghitung 100 buah perkataan dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya. Kemudian, menghitung jumlah kalimat sampai pada persepuluhan terdekat. Yang ketiga, yaitu menghitung jumlah kata-kata yang sulit, yakni kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Kemudian, hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 tadi itu dapat dimasukkan ke dalam grafik Rigor untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Berikutnya, saya Ikvina Hasanatika akan menjelaskan mengenai pengertian teknik uji rumpang. Teknik uji rumpang adalah sebuah teknik pelesapan kata-kata secara sistematis dari suatu wacana. Dalam bahan ajar mata kuliah dasar-dasar membaca dan menulis, disebutkan bahwa teknik uji rumpang adalah teknik kehilangan kata-kata secara sistematis dari suatu wacana, dan pembaca diharapkan dapat melengkapinya dengan kata yang sesuai. Berikutnya, teknik uji rumpang sebagai metode penangkapan pesan penutur dengan cara melesapkan bagian-bagian dari suatu pola bahasa dan menyampaikannya pada penerima untuk kemudian disempurnakan pola-pola keseluruhannya sehingga menghasilkan unit rumpangan yang dapat dipertimbangkan. Teknik uji rumpang memiliki dua fungsi diantaranya. Yang pertama sebagai alat ukur. Teknik uji rumpang sebagai alat ukur digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran suatu wacana dan untuk mengetahui kelayakan pemakaiannya oleh siswa. Kriteria yang digunakan yaitu yang pertama, apabila banyak jawaban yang salah, maka bacaan tersebut dianggap sulit. Yang kedua, apabila jawaban benar semua, maka bacaan tersebut dianggap mudah. Dan yang terakhir, apabila benar 6, 7, atau 8 isian, bacaan tersebut disebut layak. Yang kedua, sebagai alat ajar. Penggunaan teknik uji rumpang dalam pembelajaran adalah untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Teknik uji rumpang dapat digunakan sebagai metode pembelajaran untuk menghindari kejenuhan pada siswa. Dari kedua fungsi tersebut, dapat kita simpulkan 3 manfaat yang saling berkaitan diantaranya ialah yang pertama, menguji tingkat kemudahan dan kesukaran bacaan. Yang kedua, mengklasifikasikan tingkat baca siswa. Dan yang terakhir, mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. Kriteria pembuatan tes uji rumpang tentunya disesuaikan dengan fungsinya. Tetapi aturan baku dalam tes uji rumpang secara garis besar ialah yang pertama, memilih teks wacana yang tidak tergantung pada informasi sebelumnya. Yang kedua, melakukan pelesapan tiap kata ke N tanpa memperhatikan arti dari kata tersebut. Yang ketiga, mengganti kata tersebut dengan tanda tertentu, misalnya titik-titik-titik yang sama panjangnya. Yang keempat, memberi salinan dari bagian yang telah dilesapkan. Yang kelima, memberikan perintah untuk melengkapi teks wacana rumpang. Dan yang terakhir, menyediakan waktu yang cukup untuk mengisi wacana rumpang tersebut. Selanjutnya, kecepatan efektif membaca. Menurut Herje Sujana dan Yeri, kecepatan efektif membaca adalah kemampuan motorik atau kemampuan visual dengan kemampuan kognitif seseorang dalam membaca. Pembaca yang efektif adalah pembaca yang fleksibel. Menurut Tampu Bolon, pembaca yang fleksibel adalah pembaca yang dapat mengatur kecepatan, menentukan metode dan teknik,
untuk menyesuaikan dengan kondisi bacaan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan efektif membaca menurut Pearson adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pembaca sendiri, dan faktor eksternal terdiri dari unsur dalam bacaan dan sifat lingkungan bacaan, yaitu ada fasilitas, guru, model, pengajaran. Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan efektif membaca yang menurut Baron dan Clayback, yaitu ada 6, terdiri dari fasilitas bahasa lisan, diskriminasi auditori dan diskriminasi visual, sikap dan minat, latar belakang pengalaman, intelijensi, dan kematangan emosi dan sosial. Untuk mengukur kecepatan efektif membaca, diperlukan data rata-rata kecepatan baca dan persentase pemahaman. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Untuk presentasi pemahaman isi bacaan, dilakukan dengan cara membagi skor bobot tes pemahaman isi bacaan kemudian dikalikan dengan 100%. Dari hasil rata-rata kecepatan baca, lalu dikalikan dengan hasil persentase pemahaman isi bacaan, maka akan menghasilkan perhitungan.